Digital Spentry. Bersama saya Lili Sumarsi SPD dan saya Syafiqah Ramadila dalam acara Podcast Spentry Rise One Voice. Sobat Gelastri, dalam Podcast Spentry episode kali ini kami mengundang narasumber yaitu Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Ketahanan Kesejahteraan Keluarga Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Beliau adalah Ibu Dr. Anda Surtiningsih. Selamat sore, Bu. Sore. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih karena Ibu sudah berkenan hadir dan bersedia menjadi narasumber pada kegiatan kita sore hari ini. Sobat Gelastri, usia remaja adalah masa transisi yang ditandai dengan berbagai perubahan emosi, psikis, dan fisik dengan ciri khas yang unik. Penting bagi remaja untuk mendapatkan informasi yang tepat tentang kesehatan reproduksi dan berbagai faktor yang berpengaruh terhadap kesehatan reproduksi. Untuk mengetahui hal tersebut, kita akan membahasnya lebih lanjut melalui narasumber kita kali ini yang akan dipandu oleh siswa kami, Syafiqah Ramadila, yang merupakan Wakil Ketua Pusat Informasi dan Konseling Remaja Spentry SMP Negeri 3 Tanjung Pandan. Terima kasih atas kesempatannya ya, Bu. Selamat sore, Bu. Sore. Kali ini kami punya beberapa pertanyaan yang akan diajukan untuk Ibu. Pertanyaan yang pertama nih, Bu. Apa yang perlu diketahui remaja tentang kesehatan reproduksi? Baik, terima kasih. Sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih kepada Podcast Spentry Rise One Voice yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk hadir di podcast ini. Jadi mungkin ini ada hubungannya dengan Pusat Informasi dan Konseling Remaja yang merupakan salah satu tupoksi kami dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga ya. Jadi salah satu bidang kami juga menangani tentang kesehatan reproduksi. Nah, pada Pusat Informasi dan Konseling bagi Remaja ini ada materi penyuluhan yang harus biasa dilaksanakan oleh remaja itu tentang kesehatan reproduksi. Jadi apa sih kesehatan reproduksi ya? Jadi kesehatan reproduksi itu bukan hanya pada suatu kondisi yang sehat ya, bukan dalam hal tidak ada penyakit ataupun yang harus diketahui remaja masalah yang berhubungan dengan kesehatan reproduksi. Jadi apa yang harus diketahui oleh remaja tentang kesehatan reproduksi? Pertama, remaja pada dasarnya sekarang banyak yang kalau ditanya ya misalnya apa sih yang menjadi tanda-tanda kalian sudah remaja? Nah, seperti beberapa kali yang kami sering memberikan materi ya. Apa ya, dia bingung sendiri. Jadi apa yang harus diketahui? Pertama, perubahan fisik ya. Jadi perubahan fisik pada remaja itu merupakan satu juga dalam kesehatan reproduksi. Misalnya apabila pada perempuan dalam perubahan fisik itu dia misalnya kalau sudah remaja ini dengan payudara membesar ya, kemudian ada perubahan, ada tumbuh bulu di beberapa tempat tertentu, itu yang harus dipahami oleh remaja. Kemudian ada menstruasi, itu juga ya merupakan salah satu tanda-tanda fisik yang ada pada remaja. Nah, kalau laki-laki ada tumbuh jakun ya, terus seperti perempuan juga ada tumbuh bulu-bulu yang di tempat-tempat tertentu. Nah, itu memang kadang-kadang riskan mereka kalau ditanya seperti itu. Nah, ini yang harus diketahui oleh remaja. Kemudian secara emosional, jadi remaja itu kan masih labil ya, jadi ini yang menjadi motivasi dari PIK remaja ya, untuk memberikan ilmu kepada teman-teman remaja tentang kesehatan reproduksi. Jadi pada kesehatan reproduksi ini ya, dalam hal ini remaja harus tahu karena kenapa di kita masih banyak terjadi hal-hal yang seperti pernikahan pada remaja ya.
dan tidak untuk kemungkinan Kabupaten Belitung merupakan salah satu dan Provinsi Babel juga itu masih tinggi angka pernikahan di bawah umur. Dan di kita masih terdapat yang anak-anak masih usia SMP ya, masih terdapat pernikahan karena mereka mungkin belum mengetahui dan belum paham tentang kesehatan reproduksi. Nah, di dalam program PIK Remaja ini ada modul tentang kita ya. Jadi modul tentang kita ini dibagi dalam 3 segmen segmentasi berdasarkan usia. Nah, usia 10 sampai 14 tahun. Nah, ini diperkirakan pada usia remaja ya, pada usia remaja, dan umur 15 sampai 19 tahun ini pada SMP maksudnya 10 sampai 14. Nah, kalau sudah tingkat SLTA itu umur 15 sampai 19 tahun, dan umur 20 sampai 24 tahun itu untuk PIK Remaja ataupun untuk mengetahui modul tentang kita yang ada di tingkat perguruan tinggi. Nah, jadi kalau 10 sampai 14 tahun itu namanya modul modul tentang kita tuh berani ya, modul berani. Kemudian kalau 15 sampai 19 itu beraksi, dan apabila 20 sampai 24 itu adalah berkolaborasi. Nah, di dalam modul tentang kita itu ada yang dipelajari tentang kesehatan reproduksi pada remaja, dan itu baik secara fisik, psikis. Nah, itu sudah, dan kami juga akan ada program nanti untuk sosialisasi itu tentang modul tentang kita bagi SMP, SMA, dan perguruan tinggi ataupun PIK remaja yang ada pada masyarakat ya. Itu jadi betapa pentingnya Cash Pro ini yang harus diketahui oleh para remaja, karena pada umur tertentu ya, apabila pada perempuan yang sudah ada yang sudah umur 14, dan banyak yang terjadi di kita kan sekarang pada anak-anak umur di bawah 10 tahun sudah menstruasi ya. Mungkin itu masih di SD gitu. Nah, ini yang kita ragukan, kenapa harus disosialisasikan ini, karena kenapa pada umur-umur seperti itu mereka belum terlalu paham tentang kesehatan reproduksi remaja. Nah, di SMP pun karena pada waktu kita penyuluhan tuh belum terlalu banyak yang paham. Jadi ini kenapa jangan sampai dia nggak tahu, terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Itu masalah yang sangat penting para remaja tahu tentang kesehatan reproduksi. Apalagi di tingkat SMP, karena ada pernah kejadian juga ya, bahwa ada SMP mungkin dia ya sudah terlanjur. Dia kalau ditanya temannya ini ya sudah terlanjur gitu ya. Jadi ditanya temannya, dia nggak tahu gitu. Kenapa dia seperti itu, dia nggak tahu. Karena kenapa mereka tidak paham tentang kesehatan reproduksi gitu. Dan memang kebanyakan tidak semua anak ya mungkin mengikuti ekskul PIK remaja ya. Dan ini menjadi PR juga bagi kita untuk adik yang menjadi pengurus PIK remaja juga harus bisa mensosialisasikan kepada teman-temannya dengan tentang kesehatan reproduksi, karena itu ada dalam materinya ya. Materi penyuluhan PIK remaja itu ada tentang kesehatan reproduksi pada remaja. Itu yang kenapa harus penting diketahui ya, dari mungkin itu yang misalnya tentang kenapa remaja harus mengetahui tentang kesehatan reproduksi. Nah, sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Masalah apa saja yang akan timbul pada remaja apabila mengabaikan kesehatan reproduksi? Jadi banyak hal ya yang mungkin akan menjadi masalah apabila remaja ini mengabaikan kesehatan reproduksi. Mungkin pada kesehatan reproduksi juga bukan hanya masalah alat-alat yang berhubungan dengan itu, tetapi juga remaja harus tahu tentang menjaga alat kesehatan reproduksi, misalnya untuk kebersihannya ya. Mungkin pada perempuan yang sudah menstruasi, apalagi ini kalau di SMP itu pasti sudah menstruasi, dia harus minimal ya 4 jam sekali harus mengganti pembalut
Ya, itu untuk menjaga kesehatan reproduksi. Karena kenapa kalau dia mengabaikan itu, misalnya takutnya terjadi hal-hal seperti ketihan ya. Pada itu kemudian ada semacam jamur misalnya yang ada di area ataupun di misalnya alat-alat reproduksi mereka. Dan pada bagi laki-laki misalnya harus ganti pakaian dalamnya juga harus diganti. Nah, itu kenapa? Itu akan menyebabkan mungkin penyakit-penyakit ya pada perempuan ya, kayak keputihan, dan apabila tidak ditindaklanjuti ini kan akan sampai kepada penyakit-penyakit yang lebih serius ya. Jadi perempuan selain tentang kebersihan dan penyakit, dan juga kalau mengabaikan, tidak paham tentang kesehatan reproduksi remaja, akan menyebabkan satu, kehamilan tidak diinginkan. Ya, kehamilan KTD, kalau istilahnya KTD, kehamilan tidak diinginkan. Nah, itu tadi karena tidak paham reproduksi ya kan, makanya tadi saya sudah sebutkan bahwa kita termasuk Kabupaten Belitung dan provinsi itu termasuk salah satu provinsi yang tinggi, kalau nggak salah nomor 5 atau nomor 2 yang tingkat pernikahan dininya ya. Karena memang seperti itu. Dan saya nggak tahu angka pasti ya, waktu itu kita sudah ke ini bahwa sudah banyak yang meminta rekomendasi untuk menikah di pengadilan agama. Berarti dia menikah di bawah usia yang ditentukan oleh pemerintah. Seperti undang-undang yang berlaku itu 19 tahun bagi perempuan, 19 tahun bagi laki-laki. Nah, kalau di bawah itu kan harus ada rekomendasi ya untuk dari pengadilan agama untuk menikah. Nah, ini kehamilan tidak diinginkan ini banyak penyebabnya ya. Jadi ya tadi pertama masalah kestrok, kedua mengakibatkan stunting, disinyalir. Tahu stunting ya, gagal tumbuh kembang pada anak karena kekurangan energi. Salah satu penyebabnya adalah pernikahan dini. Ini jadi kalau tidak paham kestrok tuh rentetannya banyak sekali gitu ya. Iya, jadi disinyalir ini salah satu penyebab stunting ya. Kemudian apabila melahirkan terlalu muda ya, karena belum siap secara kesehatan reproduksinya, bisa berakibat misalnya angka kematian ibu. Kita juga masih tinggi angka kematian ibu, dan balita yang dilahirkan juga mungkin angka tidak sehat. Karena kenapa? Biasanya anak-anak yang seperti itu ya, yang seperti yang menikah terlalu muda dan pada kehamilan yang tidak diinginkan, pada umur tertentu pasti tidak memeriksakan kehamilan. Tahu-taunya sudah trimester berapa baru tahu. Nah, ini bahayanya. Jadi ya, stunting ini negara mengeluarkan biaya sangat besar untuk menuntaskan ini. Jadi kalau program kami itu dari hulunya gitu. Kenapa PIK Remaja ada untuk mencegah ini? Ya, PIK Remaja. Jadi ini yang kita membantu kita ya, makanya sosialisasi ini sangat penting untuk membantu kita menurunkan angka kematian ibu, angka kematian bayi ya. Jadi kemudian risiko infeksi menular seksual ya. Jadi kalau tidak paham tentang kesehatan reproduksi, takutnya dia akan melakukan misalnya seks bebas ya. Nah, makanya tadi salam genre ya, salam genre ini remaja harus zero ya, seks bebas ya, kemudian menikah dini dan nafsa ini nggak boleh terjadi pada remaja, untuk karena remaja ke depan juga harus akan mengisi negara ini. Siapa lagi kalau bukan remaja gitu ya. Kemudian HIV/AIDS ya, itu remaja kita di Indonesia, kita walaupun saya nggak tahu angka pasti gitu ya, tetapi sudah banyak yang kena ini ya remaja. Karena remaja itu umurnya kalau menurut BKKBN itu 10 sampai 24 tahun gitu ya. Nah, ini sudah banyak yang ini. Terus kenapa kalau nggak tahu, aborsi itu sangat bahaya sekali bagi terutama perempuan. Tidak benar penanganannya itu bisa menjadi kanker ya. Misalnya kanker ovarium, kanker serviks. Kanker serviks masih merupakan angka pembunuh yang tinggi bagi perempuan yang ada di negara kita. Ini dia. Jadi berapa pentingnya ya tentang pengetahuan tentang kesehatan reproduksi. Kemudian kekerasan seksual. Kalau menikah dini ujung-ujungnya apa? Perceraian. Kembali lagi kita termasuk kabupaten yang masih tinggi angka perceraiannya ya. Jadi kalau dilihat itu miris sekali gitu ya. Dan ini akan menjadi permasalahan yang besar gitu. Kemudian KDRT, ujung-ujungnya KDRT, pelecehan seksual ya. Itu kalau nggak terlalu paham. Kemudian apalagi ya, narkoba juga. Yang jadi ini yang mungkin yang banyak permasalahan akibat
remaja yang kurang memahami kesehatan reproduksi. Kelihatannya agak simpel, tapi kalau sudah dikembangkan itu banyak sekali. Jadi kenapa PIK Remaja, BKKBN, PIK Remaja hadir untuk membantu menurunkan ini. Gitu. Cashpro adalah yang utama dalam materi dalam penyuluhan untuk PIK Remaja. Tetapi banyak lagi ya, ada life skill, ada gender juga dalam PIK Remaja ya. Ada tentang fungsi-fungsi keluarga juga yang harus diketahui oleh teman-teman remaja itu. Jadi banyak sekali dan saya sangat merasa berterima kasih sekali ya bisa diundang pada kesempatan ini pada podcast ini. Jadi semoga ini juga bisa jadi minimal menjadi perhatian kita bagi ini remaja ya, bisa menjadi informasi yang bagus bagi mereka. Mungkin itu yang bisa disampaikan tentang kenapa kalau remaja yang mengabaikan tentang kesehatan reproduksi. Wah, serem juga ya Bu. Saya sebagai remaja berarti harus waspada ya. Iya dong. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Upaya apa yang dapat dilakukan untuk menghindari terjadinya permasalahan gangguan kesehatan reproduksi pada remaja? Ya, oke, baik. Gangguan pada reproduksi mungkin dalam hal ini bukan medis ya. Kami tidak menyampaikan hal medis, kami memang lebih pada ke keluarga ya. Karena tupoksi kami pada ke keluarga. Jadi awalnya dari keluarga gitu ya. Keluarga adalah lembaga terkecil yang terdiri dari ayah ibu anak, dan bapak anak. Itu yang menurut definisi dari BKKBN yang ada di dalam masyarakat. Nah, jadi BKKBN mengembangkan 8 fungsi keluarga ya. Nah, jadi gangguan masalah kesehatan reproduksi ya bermula dari keluarga. Jadi 8 fungsi keluarga itu ada fungsi agama ya, cinta kasih ya, kemudian kasih sayang, terus ada juga reproduksi, ekonomi, lingkungan, itu pendidikan. Nah itu karena keluarga adalah lembaga yang utama dan pertama bagi anak ya, terutama anggota keluarga. Nah ini pendidikan dari dalam keluarga ini sih sangat penting gitu ya. Karena kenapa dalam masalah kesehatan reproduksi kalau yang menikah sudah mempunyai basic yang bagus, misal ibunya nih kan memang kalau masih remaja pasti ya beda ya. Makanya dengan orang yang sudah menikah pada usia ideal ya, tahu nggak usia ideal menikah? Pada perempuan berapa? 23-24. Pada perempuan kalau berbeda itu 21 dan pada laki-laki 25 ya. Jadi dia memahami, memberikan edukasi tentang reproduksi kepada anak-anaknya. Misalnya pada perempuan nih, adik atau kakak, ada hal-hal tertentu yang tidak boleh dipegang siapapun. Ya, misalnya ini adik tidak boleh dipegang oleh sembarang, hanya bisa mama atau dokter. Nah itu pelajaran tentang kesehatan reproduksi pada keluarga. Nah kalau orang tuanya juga nggak paham, dia mau mengajarkan apa tentang anaknya. Jadi dia sudah diajarkan dari kecil. Nah kemudian selain itu ya kasih sayang ya. Nah ini juga berpengaruh kepada nanti perkembangan remaja, ada pendidikan juga, dan ada juga fungsi reproduksi di situ. Ada juga tentang fungsi reproduksi pada 8 fungsi keluarga. Nah itu ya yang ini. Nah kemudian pada tataran lembaga ya, dari kementerian lembaga terutama di BKKBN ini mengembangkan PIK Remaja. Ya, ini PIK Remaja ini pusat informasi dan konseling bagi remaja. Nah, makanya tadi setelah saya katakan bahwa dalam salah satu materinya adalah tentang kesehatan reproduksi bagi remaja. Nah, PIK Remaja ini adalah suatu wadah ya di mana untuk memberikan ilmu kepada para remaja dengan berbagai hal ya, termasuklah tadi salah satunya kesehatan reproduksi remaja, ada life skill, ada gender juga tentang 8 fungsi keluarga itu dalam materi. Ini PIK Remaja hadir sebagai wadah untuk memberikan informasi agar remaja bisa memahami baik yang seperti materi yang telah saya katakan tadi ya, memahami tentang kesehatan reproduksi. Kemudian
pendewasaan usia perkawinan. Gitu. Nah ini yang kita berhitung waktu kami melaksanakan pendataan itu, rata-rata usia kawin pada perempuan itu 20,08. Berarti kalau di rata-rata kan satu Kabupaten Belitung ini usia kawin pertamanya 20,8 gitu. Kita harus mencapai 21. Masih, jadi ini masih tugas kita. Nah, apabila banyak remaja yang menikah, nah ini kapan tercapainya gitu kan. Ini yang sangat penting gitu ya. Jadi dalam hari ini PIK Remaja hadir untuk ya salah satunya meningkatkan pendewasaan usia perkawinan ya. Kemudian satu hal lagi yang harus dipahami oleh remaja adalah dalam PIK remaja ini 5 transisi kehidupan remaja. Jadi remaja juga harus pertama itu harus menerapkan pola hidup sehat gitu ya. Jadi ya tadi gitu banyak hal yang salah satunya kesehatan reproduksi, menjaga kesehatan reproduksinya pada remaja dan remaja-remaja sekarang ini satu hal mungkin pengaruh kemarin ya dampak COVID gitu karena sekolah banyak online. Nah, kemudian ada satu hal untuk remaja menjaga kesehatan ini adalah pola tidur. Remaja sekarang banyak tidurnya malam gitu ya, bangunnya siang gitu. Kemudian pola makan. Nah, ini banyak jajanan-jajanan yang saya lihat sering minuman-minuman kemasan itu ya yang sering dikonsumsi. Nah itu kan sangat berbahaya sekali ya. Suatu pada ke depan itu akan menyembuhkan penyakit-penyakit yang memang tidak kita harapkan. Karena sekarang aja udah kelihatan pada umur sekian sudah kena sakit apa gitu. Karena kemasan minuman kemasan itu sangat kurang baik lah ya sebenarnya. Ya makanya di sekolah biasanya diusahakan suruh bawa minuman sendiri, pakai botol ya, karena kita juga harus mengurangi sampah plastik ya. Kalau harus membawa minum kemasan kan sampah plastiknya banyak. Nah, kita Indonesia juga nomor berapa ya, nomor 2 apa nggak salah penyumbang sampah plastik paling banyak gitu di. Kemudian melanjutkan pendidikan ya. Nah ini yang harus dilakukan oleh remaja ya. Kita nggak tahu Pak, angka pendidikan kita baru 8, berapa gitu ya. Berarti rata-rata orang kita di Kabupaten Belitung ya nggak tamat SMP berarti ya. Nah ini remaja harus melanjutkan pendidikan karena pendidikan itu sangat penting ya. Jadi ya karena tidak ada ijazah kita nggak bisa ngapa-ngapain ya nggak. Kalau misalnya nggak tamat SMP kita mau kerja apa gitu ya. Nah, jadi upayakan kita untuk mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi ya, minimal S1 lah. Kalau sekolahnya nggak bisa keluar, kita di Belitung sudah ada Polber gitu ya, ada juga Akper, yang dulu Akper sekarang Poltekkes ya, Poltekkes Pangkal Pinang yang program studi D3 keperawatan itu sangat penting. Kemudian setelah sekolah mau ngapain? Ya. Mencari pekerjaan. Iya. Jadi kalau menikah pada usia remaja kan belum punya pekerjaan. Nah ini akan menyebabkan kemiskinan nanti gitu kan. Iya, suku-suku nggak jadi kemiskinan ekstrim gitu ya. Jadi harus setelah sekolah kita mencari pekerjaan, udah mapan dulu gitu ya. Jadi jadi sudah nggak harus minta ke orang tua gitu kan ya untuk kalau sudah berkeluarga. Kemudian setelah kita memasuki dunia kerja, berarti kita harus juga menjadi anggota masyarakat yang baik gitu ya. Menjadi anggota masyarakat yang baik, memahami ya salah satunya mungkin ya etika ya, di mana etika anak-anak terus terutama remaja sekarang ya itu harus lebih baik gitu untuk jadi sebagai anggota masyarakat. Kemudian setelah siap semuanya barulah kita udah punya rumah nih, udah punya kendaraan nih gitu, udah pekerjaan yang baik, barulah
untuk melaksanakan kehidupan berkeluarga. Itu yang diinginkan dari konsep peak remaja atau yang biasa disebut genre ya. Jadi generasi berencana. Nah, itu kita yang harus salam genre. Salam gitu. Remaja genre sehat, cerdas, ceria. Genre Indonesia, Saatnya yang muda yang berencana. Kalau tidak sehat, mana bisa cerdas, ya enggak? Jadi sehat, cerdas, ceria. Jadi kalau tidak sehat, mana bisa jadi ceria, gitu. Makanya remaja harus sehat. Dan ini banyak materi-materi yang di dalam PIK Remaja apabila teman-teman ikut dalam kegiatan PIK Remaja. Dan dari PIK Remaja juga ada pemilihan duta genre, duta generasi berencana, dan setiap tahun itu dilaksanakan dalam pemilihan. Dan memang remaja-remaja yang memang intens melaksanakan, yang intens dalam program generasi berencana. Jadi kita ada tingkat kabupaten, juga ada tingkat provinsi, dan ada juga tingkat nasional ya kalau genre. Jadi kenapa ini ada istilahnya meaningful youth participation. Jadi ini agar untuk melibatkan remaja, bukan hanya, jadi remaja itu bukan hanya aksesoris gitu ya, bukan hanya objek, tetapi remaja juga menjadi subjek ya, baik di dalam pembangunan. Dan ini juga remaja harus dilibatkan di dalam misalnya perencanaan gitu ya, perencanaan sesuatu yang memang direncanakan pelaksanaan, dan remaja yang harus dilibatkan. Jadi ada kamu masih kecil gitu ya, remaja enggak gitu, remaja juga harus paham masalah ini dan berpikiran yang lebih konsep dengan wawasan terbuka ya. Dan di kita juga ada program tentang sekolah yang SSK, sekolah siaga kependudukan. Juga remaja sudah harus juga memahami tentang konsep-konsep kependudukan ya. Jadi 2 anak lebih baik atau 2 anak cukup, menurut kami itu adalah maksudnya konsep ya. Jadi lebih, karena kita permasalahan sosial sekarang juga remaja juga harus care gitu ya, aware gitu bahasa sekarang ya. masalah kependudukan. Jadi dalam remaja juga harus jadi masalah kependudukan, dan ya banyak penduduk kalau kualitasnya nggak bagus, berarti kita ya juga tidak akan menjadi generasi-generasi yang berkualitas depannya. Jadi bonus demografinya nggak berhasil dong kalau remaja-remaja sekarang tidak berkualitas gitu. Jadi bonus demografi itu berhasil apabila ya kita ke depan itu, apabila memang kita mempunyai kualitas dalam sekian usia produktif itu ya bisa baik. Tapi kalau kualitasnya jeblok, bukannya tapi malah jadi bencana kalau kedepannya kita ada daripada tahun 2035 itu tentang bonus demografi ya. Nah, itu makanya remaja dari sekarang ini harus ya lebih lebih harus meningkatkan kualitas diri lah ya. Inilah jadi program kami sebagai yang merupakan salah satu tupoksi kami dalam meningkatkan kualitas remaja melalui PIK Remaja ini. Nah, makanya kami senang sekali nih diundang di podcast ini ya. Semoga ini bisa menginspirasi nih bagi teman-teman yang lain untuk PIK Remajanya. Dan PIK Remaja juga karena kenapa dalam PIK Remaja ada istilah pendidik sebaya dan konselor sebaya. Karena kenapa remaja itu kalau cerita, kalau ada masalah seringnya sama teman. Bener nggak? Iya. Kalau kamu punya masalah sering cerita sama siapa? Teman. Kenapa nggak cerita sama orang tua? Soalnya kalau cerita sama orang tua pasti jawabannya tuh agak nggak kita inginkan gitu. Jawaban kita pengen jawaban yang ini malah dikasih yang ini. Iya. Kita mau curhat malah diomelin. Ya itu. Jadi kenapa remaja di mana kalau kita pasti sering curhat sama teman. Makanya ada konsep pendidik sebaya. Pendidik sebaya itu adalah dia merasa sebaya, jadi dia bisa menyampaikan sesuatu. Tapi ada juga konselor sebaya. Jadi dia bisa konseling itu ya. Ya, Bu Didi juga bimbingan konseling ya. Nah, nanti mungkin dalam pembinaan PIK Remaja bisa sedikit diberi pengetahuan apa sih konseling gitu ya. Jadi memberikan mungkin masukan kepada teman-temannya apabila ada masalah ya. Jadi saya pernah dengar juga nih dia punya masalah
sama keluarganya. Ceritanya dia sama temennya, pacar ya, bukan gitu. Karena ini temen gitu, temen. Dia punya masalah sama orang tua, cerita sama temen gitu ya. Nah, jadi mungkin kesel sama orang tua, cerita teman. Ini dia kenapa BKKBN juga mengembangkan ya melalui OPD-OPD KB yang ada di kabupaten kota ya, yang ada di sana, ini mengembangkan tentang PIK remaja. Karena gimana? Makanya teman-teman juga, tapi kita juga nggak masalah keterbatasan dana untuk melaksanakan misalnya pelatihan itu hanya biasanya di BKKBN paling hanya 1-2 orang, jadi tidak bisa mewakili semua sekolah untuk dikirim dalam pendidikan misalnya konselor sebaya. Karena kenapa? Ini sangat penting. Jadi sebagai PIK remaja ya teman-teman yang termasuk dalam ya harus mengetahui, memahami gitu, biar bisa memberikan konseling kepada teman-temannya. Jadi bisa digali kok ya, di browsing apa gitu ya, cari apa informasi tentang PIK remaja. Jadi harus lebih memahami gitu, tetap bisa memberikan konseling kepada teman-temannya gitu. Ya, karena memang takutnya dia bercerita dengan orang yang salah dan takutnya dimanfaatkan ya. Nah, dan juga saya pesan sebagai anggota PIK remaja, mungkin konselor sebaya ya, karena seorang konseling tidak boleh ya Bu Lili ya, ada azas kerahasiaan. Iya, azas kerahasiaan. Kalau kami yang namanya konseling, kalau di kami itu 17 gitu namanya ya. Jadi harus ada dirahasiakan, nggak boleh ember. Jadi konselor itu nggak boleh nanti cerita. Jadi kita harus memberikan kenyamanan kepada teman-teman yang memang punya permasalahan gitu ya. Jadi mana sih batas-batasan? Ya kami hanya mengharapkan adanya program PIK remaja ini kita bisa menurunkan ataupun mencegah ya angka pernikahan pada remaja ya. Jadi biar ASFR kita bisa turun gitu ya. Karena ini yang memang jadi permasalahan sih sebenarnya ya. Kalau ada teman sering ini pernikahan dininya tinggi gitu ya, aduh kena lagi ini. Jadi itu PIK remaja hadir di sekolah-sekolah. Baik, mungkin itu yang Ini sedikit tentang PIK remaja Spentri nih Bu Surti ya. Iya. Nah, kami memang ada program, jadi setiap beberapa minggu sekali itu anak-anak keliling ke kelas-kelas untuk memberikan informasi ya. Jadi kami programnya mereka bergiliran masuk ke kelas-kelas untuk memberikan informasi, dan kalau untuk yang konselor sebayanya kami memiliki ruang khusus di belakang. Itu khusus memang untuk konselor sebaya yang untuk konseling. Ya, itu lebih bagus sekali gitu Bu ya, karena memang kadang-kadang ada yang memang tidak difasilitasi gitu ya, nggak mungkin ruang terbatas, ada mungkin sekolah tertentu yang ada ruang terbatas. Ini sudah sangat bagus sekali gitu ya, karena kami hanya berharap ini bisa kerja dan nanti bisa juga Bu bekerja sama dengan PLKB-nya ya. Kebetulan ada di PLKB-nya ada Bu Yalvi ya. Mereka juga beliau juga seorang bidan ya, mungkin masalah cash flow lebih ini ya, lebih paham lah ya. Bisa nanti apabila ada program, ada kegiatan yang memberikan informasi kepada kelas-kelas ya, ada mungkin satu program kerja dari PIK Spentri. Nah, bisa nanti minta tolong sama Bu Yalvi ya. Kalau soal Kekro, dia paham banget. Banyak sekali informasi yang kami dapatkan. Sobat Gelastri, demikian tadi perbincangan kita dengan Ibu Dr. Anda Surtinisi tentang kesehatan reproduksi remaja. Terima kasih atas semua informasi yang sudah disampaikan dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Sampai bertemu kembali di podcast Spentri episode berikutnya. Selamat sore, salam Gelastri, Gerakan Literasi Digital Spentri.